puasa nih 68 hari gitu. Ada orang naik motor nih Bib, terus selengkat gitu sampai jatuh. Emosi tapi dia bisa mengendalikan semua elemen kan. Aduh. Guys. Sorry gue udah. Tadi gue tanya sama teman gue, dia ngechat. Puasa itu kan yang gue tahu cuma nahan lapar, haus sama hawa nafsu nih. Tapi ada lagi nggak sih hal-hal yang bisa bikin kita batal selain hawa nafsu dan makan minum itu? Kan udah jelas ya, kalau makan, minum, sama tidak bisa menahan nafsu kita, puasanya batal. Tapi sebenarnya masih banyak hal-hal lain yang jelas bisa membatalkan puasa. Bahkan ada yang memungkinkan terjadinya puasa itu batal. Waduh. Contohnya kalau yang udah jelas, kalau kita ngerokok, puasanya batal. Kok rokok batal Beb? Bukannya dia asap doang nggak bikin Iya, kenyang? dia kan nggak makan. Emang bukan makan, tapi ada yang dimasukkan, yakni benda ke dalam tadi yang kita udah bahas, lubang jauf. Lubang jauf kan ada lubang hidung, mulut, tenggorokan, kuping. Kan asap rokok yang dihisap itu mungkin kita hisap lalu ditarik kan, Ditelan. sambil narik. Nah, Sambil narik Iya, Gojek. Iya. lalu ada lagi, mungkin jika kita murtad, itu puasa kita otomatis batal karena kita sudah berpaling dari ajaran agama Islam. Lalu kalau khususnya buat wanita nih, Apa tuh? hal yang paling memungkinkan buat membatalkan puasa, mungkin kalau yang sudah jelas ya haid kan, siklusnya mungkin mereka sendiri yang tahu. Atau mungkin juga nifas untuk ibu yang habis melahirkan ya, itu membatalkan puasa gitu. Atau lain-lainnya sih kayak misalnya kita berperilaku sombong atau riya dalam agama, itu bahkan bisa menyebabkan batalnya puasa kita. Misalnya kita riya akan satu hal apa, ketika riya itu mencapai satu batas yang sudah dibatas akan membatalkan puasanya, puasa kita bisa batal. Dari itu, kalau perbuatan yang sudah terlihat aura-aura negatif di bulan puasa jauhin aja daripada puasa batal. Oh, dari aurel-aurelnya. Dari aurel-aurelnya juga. Terus misalkan nih Bib, kayak misalkan gimana kalau orang puasa gitu ya, terus tapi dia ria gitu, dia mau ngomongin dia puasanya full gitu. Misalkan ini kan puasa 30 hari, wah gue puasa nih 68 hari gitu kan kelebihan ya. Maksudnya kan ngapain gitu sampai 68 hari kan 30 hari gitu. Jadi dia yang disombongin tuh yang 38 berikutnya itu. Maksudnya dia dipamer-pamerin gitu. Apa ya? Apa ya? Iya. Itu gimana ya? Itu gimana Bib? Pada intinya pamer kan. Pamer. Jadi ada sebuah istilah dalam Islam yaitu namanya khilaful aula. Khilaful aula ini intinya tuh perbuatan berlebih-lebihan gitu. Contohnya kayak tadi tuh puasa diriak-riakan. Gunanya buat apa kita? Sia-sia kan kita sombong begitu. Apalagi di bulan yang suci ini. Jadi alangkah baiknya, apalagi puasa udah kewajiban, ngapain kita sombongin? Iya kan? Kalau sesuai konsep keislaman yang standar-standar aja, ya puasa 30 hari ya biasa aja. Mungkin anak muda zaman sekarang aja yang bisa dikatakan dalam tanda kutip jauh dari agama, bangga bisa 30 hari berpuasa. Padahal itu Padahal normal. Normal ya. Apalagi 68 hari Bus. Iya. Ya, kayak season Mobile Legend. Aduh. Kan biasanya ini paling sering banget didengar kalau lagi Ramadan. Terus kalau misalkan ada orang lain ngomong terus kayak lu bohong, ntar puasa lu batal loh. Nah sebetulnya emang bener tuh kalau bohong tuh bikin puasa kita batal. Nah, salah satu yang membuat puasa kita batal, berbohong mungkin juga. Namun,
jika ada orang seperti tadi, jadi ketika berpuasa tuh kita tidak boleh juga mengadu domba orang lain, melakukan gibah. Nah, ketika ada seorang yang bilang bohong lu puasa kayak tadi, dan orang yang itu merasa kayak gimana, si yang let's say memfitnah ya, itu juga bisa batal puasanya karena dia menyebabkan orang lain terzolimi oleh dia. Merugikan orang lain gitu. Merugikan orang lain, jangan, tidak baik. Dalam agama tidak dibolehkan. Kalau Dinosaurus kalau misalkan Gak nanya. kalau misalnya kita puasa tapi kita bikin orang kesel mulu, itu gimana? Misalnya kayak ngisengin bocil sampai nangis, itu gimana? Kayak kita batal kah atau kayak berkurang gitu? kayak ada orang naik motor nih Bib, terus selengkat gitu sampai jatuh. Itu iseng, niatnya kan iseng doang gitu Bib, nggak yang nggak niat jahat. Iya, ada kereta terus kita selengkat keretanya terus keretanya jatuh. Nah kan kita iseng doang, jadi ada kereta gini tutu. Kan jadi banyak korban kan tuh Bib. Kita jadi kan orang-orang kan pada kesel gitu, netizen juga pada marah-marah, lu ngapain nyelengkat kereta gitu kan. Padahal kereta tuh lempeng-lempeng aja gitu, belum tentu lu hidup lu lempeng kayak kereta gitu. Kalau kayak gitu bisa bikin batal nggak? Sebenarnya kalau udah jawab tuh Mas. Sebenarnya kalau dari yang karena ya tanyakan tadi, jangan anak kecil deh. Anak kecil kan mungkin belum mencapai kewajibannya untuk berpuasa. Bener. Belum akil balik ya. Jadi coba karena ya ngisengin atau buat kesel kafira. Itu karena ya kalau nyampe kafiranya kesel, kan puasa itu juga harus mengendalikan emosi. Betul. Nah, ketika kafirnya kesel, tidak bisa mengendalikan emosinya, kafir itu berpotensi batal puasanya. Karena tadi tidak bisa mengendalikan emosi. Penyebabnya siapa? Karenanya yang menyebabkannya. Jadi karenanya juga mendapatkan mungkin puasanya bisa menjadi batal juga karena sebab akibat kan. Hukum sebab akibat di sini berlaku. Jadi ya jangan iseng yang kelewat batas, apalagi kayak Lu juga jangan ngisengin Vira. Kalau misalkan Vira nggak bisa ngendaliin emosi tapi dia bisa mengendalikan semua elemen kan kena juga, lu nya juga yang kena ntar. Dia bisa mengendalikan semua elemen, rada bahaya juga gitu. Udah. Nih, kalau ngomong keterusannya jadi kemana-mana nih. Teman-teman, terima kasih udah nonton Fast and Curious episode kali ini. Jangan lupa saksikan terus Fast and Curious Explore the Depth of Ramadan hanya ada di YouTube-nya Studio Kecil TV. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa like, subscribe, dan komen kira-kira kita mau ngebahas apa lagi ya di sini. Bersama gue Diku, Gue Naya, Gue Pakong, gue Vira, gue Syukri. sampai jumpa lagi di Fast and Curious berikutnya. Bye bye.